Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Nopal. Kali ini saya akan membahas mengenai PPG Prajabatan tahun 2022. Yang mungkin ini penting gitu ya, bagaimana resiko dari ikut PPG Prajabatan gitu ya, atau hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya, untuk teman-teman yang ingin mengikuti PPG Prajabatan. Yang pertama berkaitan dengan keuangan atau kerjaan gitu ya, bagaimana PPG Prajabatan ini walaupun sudah diberikan beasiswa sebesar 17 juta dalam 2 semester, itu beasiswa itu bentuknya adalah biaya pendidikan gitu ya, tetapi uang sakunya tidak ada gitu ya. Maka teman-teman harus mempersiapkan uang atau mungkin kerjaan sampingan gitu untuk memenuhi kebutuhan, apalagi kalau teman-teman ini adalah seorang yang tulang punggung keluarga gitu, atau sudah berkeluarga gitu. Jadi harus ada uang saku untuk makan, untuk ngekos, untuk apa gitu, untuk bertahan hidup gitu ya. Nah, yang kedua yaitu resiko yang kedua yaitu tempat tinggalnya gitu ya. Nah, karena di PPG Prajabatan tahun 2022 ini sistemnya asinkronus gitu ya, jadi ada perkuliahan ditambah juga ada PPL gitu ya, di tempat yang secara berbarengan gitu ya. Nah, perkuliahan dan PPL-nya itu berbarengan gitu. Maka tempat tinggalnya itu mengikuti kampus dari atau LPTK yang diminta gitu ya. Kalau misalkan kemarin saya di UPI gitu ya, maka saya harus ngekos di UPI gitu ya, deket UPI. Terus juga PPL-nya pasti dekat di UPI juga gitu ya. Tapi untuk kemarin yang semester 2-nya PPL-nya di domisili gitu. Gak tahu gak kalau misalkan kemungkinan kebijakan sekarang itu berbeda gitu. Tapi yang kemarin seperti itu gitu ya. Yang ketiga, resiko yang ketiga adalah waktu gitu ya. Waktu yang dihasilkan atau yang ditempuh untuk mengikuti PPG Prajabatan ini lumayan lama gitu ya, kalau dibandingkan dengan PPG dalam jabatan gitu ya. Kurang lebih itu 8 bulan untuk mengikuti PPG Prajabatan. Ditambah kalau misalkan programnya itu tidak ngaret atau lambat gitu ya prosesnya gitu ya. Nah, seperti yang terjadi di PPG Prajabatan tahun 2022 itu banyak sekali keterlambatan gitu ya, dari mulai jadwal orientasi sampai kelulusan gitu ya, kurang lebih 1 tahun sampai keterima serdik, sampai ke sumpah jabatan gitu. Nah, yang keempat, resiko yang keempat yaitu tenaga gitu ya, atau yang harus dipersiapkan gitu. Karena lumayan PPG Prajabatan ini menguras tenaga atau kemampuan gitu. Karena yang namanya juga belajar gitu, yang namanya memproses atau menempuh pendidikan, jelas ya harus menggunakan tenaga ekstra gitu ya. Di samping tadi itu ya kerja sampingan ataupun ini gitu ya. Nah, tenaga yang harus kalian keluarkan yaitu berkaitan dengan ketika mengikuti PPG Prajabatan itu, misalkan harus hadir, harus kalau misalkan tatap muka yaitu harus hadir, terus di PPL-nya harus benar-benar standby gitu ya, harus ini benar-benar ekstra gitu ya, dibandingkan dengan PPG dalam jabatan gitu ya. Kalau PPG dalam jabatan rata-rata mereka online gitu ya, tidak offline seperti PPG Prajabatan. Ya, demikian, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan resiko ikut PPG Prajabatan yang paling umum gitu ya, paling umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.